teman-teman semua, saya Ellen May. Hari ini tanggal 11 Mei 2020. Banyak nih teman-teman yang nanyain, kenapa sih kok saya bilang pasar saham masih berpotensi untuk terkoreksi gitu. Jadi kenapa juga bulan Juni, mulai Mei ke belakang ini ya, Mei, Juni sampai Oktober ini kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Kenapa? Secara historikal memang seringkali terjadi sell on May and go away. Nah, yang dimaksud dengan sell on May and go away ini artinya bukan pasar saham yang turun di bulan Mei, namun tren turun yang terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Nah, apa yang mendasari terjadinya ini? Apa pertimbangan saya, dasar-dasarnya tuh apa gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini ya, coronavirus itu kan masuk ke Indonesia itu mulai merebak. Kasus pertama diketahui di awal bulan Maret gitu ya, dan kemudian mulai terjadi PSBB dan lain-lainnya ini WFH itu kan sekitar bulan Maret April. Nah, Maret April kemudian memasuki Mei ini, dan rencananya nanti akan dilonggarkan di bulan Juni, dan juga rencananya lagi semoga perekonomian ini bisa kembali bergerak di bulan Juli. Nah, kalau kita perhatikan di bulan Januari, Februari ini kan belum ada PSBB. Januari, Februari, Maret ya. Jadi kegiatan dari perusahaan-perusahaan ini nanti di Januari, Februari, Maret ini akan tercermin di laporan keuangan kuartal 1, yang dimana hasilnya beberapa perusahaan cukup menggembirakan ya. Nanti saya akan bacakan juga beberapa perusahaan yang memang hasil laporan keuangan di kuartal 1-nya ini cukup oke gitu ya. Jadi labanya meningkat. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi nanti di kuartal 2? Kuartal 2 itu bulan Juni. Sedangkan bulan Juni ini laporan keuangan biasanya kalau dirilis itu nggak pas Juninya, kadang-kadang bisa agak-agak mundur dikit Juli gitu ya. Mereka baru keluarin laporan keuangan gitu, Juli, Agustus gitu. Nah, laporan keuangan dari kuartal 2 ini merupakan hasil dari April, Mei, Juni. Dan ya ini pas lagi lambat-lambatnya slowing down banget ya. Ini nanti tercermin di dalam laporan keuangan kuartal 2 yang akan muncul di bulan biasanya dirilis itu setelah Juni ya, biasa di Juli atau Agustus. Nah, inilah yang akan nanti direspon oleh banyak investor ya, baik investor besar maupun investor retail, di mana yang saya khawatirkan adalah laporan keuangan di kuartal 2 ini akan hasilnya tidak sebagus di kuartal pertama. Kalau kuartal pertama masih dapat Januari, kemudian Februarinya ini masih bergerak, perekonomian tuh masih bergerak normal gitu. Nah, untuk bulan Maret ini udah mulai agak tersendat. Nah, kemudian itulah pertimbangan saya kenapa bulan kuartal 2 semester 2 nanti ini kita perlu lebih waspada. Jadi memasuki Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu kita harus lebih berhati-hati ya. Jadi investor akan juga merespon laporan keuangan di kuartal 2 ini. Oke, suara motornya luar biasa. Oke, kemudian di kuartal 3 nanti gimana? Kuartal 3 itu laporan keuangan di bulan September itu nanti biasanya akan muncul di bulan Oktober atau November gitu ya. Jadi hasilnya gimana? Kalau saya lihat juga pastinya akan lebih baik daripada kuartal 2. Kenapa? Karena jika benar-benar perekonomian nanti benar-benar mulai berjalan lagi, aktivitas berjalan di bulan Juni, maka Juni, Agustus, September kegiatan sudah mulai oke, maka laba dari perusahaan, revenue dan laba perusahaan juga sudah mulai membaik. Oleh karena itulah laporan keuangan yang dirilis nanti biasanya keluarnya, laporan keuangan September ini biasa keluarnya sekitar Oktober November, itu akan direspon positif oleh investor besar maupun oleh investor retail ya, seperti kita retail. Nah, dari situ karena hasilnya bagus, direspon positif, maka mulai akan terjadi pembalikan arah naik. Nah, itulah alasannya mengapa saya bilang masih harus hati-hati dengan kondisi IHSG saat ini. Meskipun IHSG udah sempat naik lumayan signifikan ya, dari bulan Maret sampai April, dan bahkan bertahan terus sampai Mei ini, dia bertahan dalam kondisi sideways. Kita harus ekstra hati-hati. Banyak saham-saham yang memang sudah mulai menguat luar biasa ya, dan kayaknya kondisi baik-baik aja, tapi kita harus tetap ingat di tahun 2008 pasar saham itu turun 20%,
di bulan Januari, kemudian dia bisa naik lagi 20% lagi lebih di bulan Januari dan Februarinya. Di dalam satu bulan itu naik turunnya itu fluktuasinya bisa lebih dari 17% sampai ke 25%. Baru turun dalam Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tuh turun dalam 57%, dan itu penurunan terbesar di dalam setahun itu ya. Penurunan terbesarnya pada semester yang kedua ya. Jadi semester kedua atau kuartal kedua tuh penurunan yang terbesar. Jadi ya itu tadi, bukan hanya berkaca pada histori 2008, tapi kita melihat data yang ada di depan itu bagaimana gitu. Dan juga untuk Indonesia tetap percaya, tetap semangat ya. Indonesia ini piramidanya begini banget, dan di bawah masyarakat yang middle down ini justru mereka adalah menjadi penggerak ekonomi yang sangat luar biasa banget. Jangan dikira kalau misalkan oh banyak ini masyarakat yang nggak mampu, tapi justru mereka yang konsumtif gitu, justru mereka yang banyak spending, dan inilah yang menopang perekonomian negara kita, menopang GDP kita ya. Jadi harapannya nanti kalau Juni udah balik, industri udah jalan lagi, mereka mulai menyerap tenaga kerja ya. Jadi mereka mulai belanja lagi, masyarakat mulai belanja. Oke. Emiten dengan laba bersih ya yang bertumbuh lumayan signifikan dengan fundamental bagus ya. Yang saya dapat beberapa informasinya adalah saham Unilever. Perusahaan Unilever ini dia punya laba bersih kuartal 1 2020 dibandingkan dengan kuartal 1 2019 itu naik 6,53% ya. Dan selain Unilever, kita lihat ada perusahaan yang bagus juga nih, Kalbe Farma. Dia punya fundamental sangat bagus sekali, dan sekarang juga harganya masih cukup oke dan masih lumayan discounted ya untuk valuasinya. Untuk Kalbe Farma saat ini dia punya pertumbuhan pendapatan dibandingkan dengan tahun lalu itu 10,07%, dan juga pertumbuhan laba bersihnya 12,47% ya. Laba bersih bertumbuh 12,47% tahun ini, kuartal pertama dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019. Dan kemudian selain itu ada saham Sido dengan pertumbuhan laba bersih 10,85%, dan saham Cleo, perusahaan ini dia punya laba bersih bertumbuh 40%, dimana kalau saya perhatikan di akhir tahun 2019 kemarin Cleo ini dia bertumbuh laba bersihnya lebih dari 100%. Nah ini bisa sustainable banget gitu. Kok nggak 100% lagi? Ini kan baru kuartal 1, jadi nanti kita lihat kuartal 2, 3, 4 apakah bisa bertahan di tengah kondisi yang seperti ini gitu. Jadi nanti kalau di kuartal 4 ternyata pertumbuhannya juga bisa menyerupai pertumbuhan di tahun 2019 kemarin, maka ini termasuk perusahaan yang bagus dan dia bisa sustainable gitu ya. Jadi ini tadi beberapa perusahaan yang masih bisa bertahan di era pandemi, di masa pandemi ini. Di kuartal 1 dia punya income, dia punya laba cukup oke. Ada Unilever, ada Kalbe Farma, ada Cleo, dan ada Sido. Nah, semoga semua yang saya sharingkan buat Anda bisa bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa join seminar online besok hari Sabtu. Daftar di ellendesme.com/seminar online 2. Dan buat teman-teman yang mau mendapatkan bimbingan trading saham setiap hari ya, jadi kita terakhir ini banyak banget beli jual saham itu yang short term ya, short term. Jadi setiap hari ada profit taking 5-10% sekitaran itu. Jadi mungkin nggak terlalu banyak, nggak seperti kondisi market normal, tapi kayaknya ada terus gitu dari bulan Maret sampai bulan April ini. Dan kita juga akan memberikan bimbingan buat teman-teman memasuki bulan Mei dan Juni dan seterusnya ini, bagaimana caranya supaya bisa tetap untung dengan risiko yang minimal. Ya, jadi teman-teman bisa langsung aja bergabung di ellendesme.com/emtrade. Dan juga yang masih pemula, yang baru mau buka akun saham ya, bisa daftar di ellendesme.com/kci. Jadi banyak banget nih program yang kami buka saat ini untuk seminar online hari Sabtu. Itu untuk pemula, intermediate, advance, semuanya saya kasih update market dan strategi. Untuk KCI, kelas calon investor, ini saya bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia untuk teman-teman pemula yang baru mau buka akun saham. Kemudian bekerja sama juga dengan anggota bursa sekuritas, sehingga teman-teman bisa langsung buka rekening saham. Dan untuk EM-Trade ini bimbingan setiap hari real time, kita kasih edukasi online, dan juga diberikan bonus gratis referensi saham, trading journal, live trading gitu ya.
untuk teman-teman yang membeli edukasi online-nya 1 tahun penuh. Saya Ellen May, we help people to make money and change lives better. Semoga semua yang saya bagiin buat Anda bisa bermanfaat. Salam profit.